Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 8 November. Saya terus mengajak kita Bapak dan Ibu, mari kita ikuti terus jadwal pembacaan Alkitab kita. Mari kita membaca Alkitab secara teratur. Mari kita jadikan Alkitab kita ini menjadi bacaan harian yang memberkati hari-hari kita. Dan sebelum kita lanjutkan, saya undang kita mari berdoa bersama. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, hari yang baru bagi kami. Kiranya hari ini kami dalam tuntunan firman-Mu, kami boleh bersekutu indah bersama firman Tuhan yang menjadi sumber hikmat kami, sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kuduslah menolong kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Baik. Tema firman Tuhan pagi hari ini bagi kita, susu dan makanan keras. Susu dan makanan keras. Saya bacakan dari Ibrani pasal yang kelima, ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Susu dan makanan keras keduanya adalah pemberian Allah. Susu dan makanan keras keduanya mengumpamakan tentang ajaran kebenaran, ajaran yang murni, ajaran yang dikehendaki oleh Tuhan. Namun saudara, susu yang murni adalah makanan pokok bagi anak-anak atau bagi bayi. Karena bayi belum mempunyai organ tubuh atau belum mempunyai panca indera, atau ususnya belum kuat untuk mencerna makanan yang keras. Namun saudara, setelah beranjak lebih besar atau beranjak lebih dewasa, idealnya ususnya pun mampu untuk mencerna makanan yang keras. Inilah digambarkan juga bagaimana kehidupan rohani kita pun demikianlah prosesnya. Saat kita masih bayi secara rohani, masih membutuhkan makanan rohani yang lembut. Tetapi seiring bertambahnya umur kerohanian kita, seharusnya siap untuk makanan rohani yang keras. Allah menghendaki setiap orang Kristen bertumbuh imannya, bertambah dewasa, perilakunya menunjukkan kedewasaan iman yang semakin matang, semakin mendalam memahami kebenaran Tuhan. Inilah kerinduan Tuhan. Di dalam renungan kita ini kita boleh menemukan bahwa memang saudara menjadi dewasa rohani itu melalui proses. Maka itu saudara adalah hal-hal yang wajar kalau orang-orang yang baru bertobat, yang baru menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, orang yang baru lahir baru, mereka mendapatkan makanan-makanan yang lembut. Namun saudara, dalam renungan kita ini di ayat yang ke-12 dikatakan, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Nah, inilah saudaraku yang menjadi kendalanya. Ditinjau dari sudut umur kerohaniannya begitu. Sudah sepantasnya, sudah seharusnya menjadi pengajar, sudah seharusnya menjadi berkat bagi orang-orang lain. Karena idealnya, seharusnya pengenalan kita akan Tuhan itu semakin kita
Umur kerohanian kita semakin lama, seharusnya kita pun semakin dewasa. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 11 mengatakan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Saudara yang kasih Tuhan, sangat disayangkan orang Kristen yang sudah cukup umur ya, namun masih menunjukkan perkembangan imannya yang tidak seharusnya. Sebetulnya saudara, ketika kita sudah menjadi orang Kristen, sudah cukup umur, kita juga harus siap ditegur. Amin. Iya. Ketika ditegur jangan langsung murtad, saudara. Langsung meninggalkan gereja. Tidak seperti itu orang yang dewasa. Kita harus siap dibentuk. Dibentuk itu memang tidak enak, saudara. Iya. Kita harus siap dicaci maki karena iman kita. Karena Kristus. Ya, jangan kita sedikit diejek, saudara, kita langsung mundur. Ini masih kanak-kanak, saudara. Tetapi kita harus semakin giat di dalam Tuhan. Ketika kita menghadapi aniaya-aniaya, seharusnya kita semakin kuat, semakin teguh. Amin. Harus siap juga kita dikucilkan, saudara, karena iman kita. Tapi tidak apa-apa, saudara. Kerohanian kita, kedewasaan kita akan menunjukkan bahwa kita ada bersama dengan Tuhan, bahwa kita akan semakin dewasa di dalam Tuhan. Inilah, saudaraku, bentuk-bentuk makanan keras yang mengasah rohani kita, supaya kita makin dewasa di dalam Tuhan. Ini hanyalah makanan-makanan keras. Dan Tuhan juga mengatakan, di Alkitab juga mengajarkan kita bahwa pergumulan-pergumulan, pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita tidak akan pernah dibiarkan Tuhan melampaui kekuatan kita. Ya, inilah bentuk-bentuk makanan-makanan keras yang mengasah iman kita, yang menguatkan otot iman kita, sehingga kita makin kuat, makin dewasa, makin punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Amin. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, demikian renungan yang dapat saya sampaikan pagi hari ini. Kiranya memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat renungan pagi hari ini yang memberkati kami. Biarlah Tuhan firman-Mu menjadi rema, menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.